Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kami di sini melakukan kegiatan wawancara di Kampung Budaya Polowijen dan perhiasan. Kampung Budaya Polowijen tidak serta-merta muncul begitu saja. Ide awalnya diselenggarakan Sarana Budaya Polowijen di Balai RT 03 RW 02 Kelurahan Polowijen, Kecamatan Belimbing, Kota Malang, yang digagas oleh Ki Demang dengan dihadiri warga dan tokoh masyarakat setempat. Pelaku seni budaya di Malang pada November 2016. Semuanya saling memberikan informasi, masukan dan pendapat, serta mengungkapkan segala macam potensi Polowijen. Ternyata Polowijen adalah desa yang bersejarah dan berada situs budaya Polowijen, yaitu situs Sumur Windu Kendedes, situs Jokololo, dan situs makam Ki Tonjo Suwon alias Mbah Renmi Empu Topeng Malang, yang memperkuat bahwa Polowijen adalah desa kuno sekaligus katun budaya di Malang. Pada bulan Februari 2017, Sara Sehat ketiga diselenggarakan di PKBM Zam-Zam di lingkungan RT 03 RW 07 Polowijen dengan melibatkan lebih banyak lagi warga masyarakat serta tokoh seni budaya Malang yang mengungkapkan keragaman macam kesenian, bahwa Polowijen dulu di era tahun 50-an terdapat kesenian ketoprak, ludruk, wayang kulit, wayang ope termasuk jaranan, dan yang topeng. Bahkan pencaksilat juga ada di Polowijen. Dari saresehan di tiga munculan gagasan tentang pembentukan Kampung Budaya Polowijen. Berikut adalah video wawancara kami. Jangan lupa disimak, guys. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Grace Natalia Isabel dari SMK Widyagama. Pada siang hari ini kami ada di Kampung Budaya Polowijen bersama Bapak Mugi Alfianto. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apakah berkenan kami mewawancarai Bapak? Silakan monggo, kalau untuk edukasi kampung budaya terbuka sama siapa saja. Untuk pertanyaan pertama, apa saja kegiatan budaya yang rutin dilakukan di Kampung Budaya Polowijen? Oke. Jadi sebelum saya menjawab itu, kita sampaikan bahwa kampung budaya memang berkonsep budaya. Jadi kita berkonsep budaya, punya edukasi budaya, jadi melestarikan budaya yang ada di Nusantara. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di sini yang berkaitan dengan budaya. Contoh kegiatan menari, membatik, membuat topeng, membuat mocopat dan lain sebagainya. Tapi yang memang ini masih konsisten terus, setiap hari Sabtu kita selalu ada latihan menari. Tuh. Siapa saja yang biasanya terlibat dalam pelestarian budaya di Kampung Budaya Polowijen? Ya, Kampung Budaya ini suatu organisasi sosial, itu yang artinya diinisiasi oleh warga. Jadi tidak ada keterikatan ataupun institusi yang keterikatan di warga. Jadi selama mereka itu nyaman, karena tidak ada istilahnya itu gaji ataupun apa yang menjadi terikat. Untuk pertanyaan selanjutnya, kapan biasanya diadakan pelatihan tari topeng Malang? Pelatihan tari topeng Malang itu di Kampung Budaya itu ada schedule yang berjadwal. Tadi yang tari itu setiap Sabtu pasti ada gitu. Karena juga yang pengajarnya juga ada. Pertanyaan selanjutnya, sejak kapan tradisi budaya seperti pembuatan topeng dan batik tulis Polowijen dilestarikan? Kalau sejak kapan, sebenarnya kalau kita ini sejak berdirinya, kalau Kampung Budaya, kita berdirinya Kampung Budaya itu 1 April 2017. Nah, dari 2017 ini kita pelan-pelan apa yang bisa dilestarikan gitu ya. Berarti sudah lama ya Pak? Ya. Dari 2017, berapa tahun itu? 2017, sekarang jadi sudah 7 tahun. Pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya Nova. Oh ya.
Oke. Nama saya Nova Tania Firdausia. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari Grace ya Bapak. Ya. Di mana biasanya kegiatan budaya seperti latihan tari atau pembuatan topeng dilakukan? Nah, karena kita tempat kampung budaya itu ada di sini ya, di kampung budaya untuk dilakukannya gitu. Baik, pertanyaan berikutnya, mengapa kampung budaya Polowijen terus melestarikan tradisi seperti tari topeng Malang dan batik tulis? Nah, kalau ditanyakan mengapa terus kalau tidak kita siapa lagi? Kalau isinya kampung tematik itu tidak ada yang berkonsep budaya, tidak ada yang memberikan masalah kebudayaan, ini kebudayaan akan semakin habis. Nah, gitu. Selanjutnya, mengapa penting bagi generasi muda untuk mempelajari budaya lokal seperti ini? Ya. Kalau bicara penting kebudayaan, karena mengapa ada Kementerian Kebudayaan? Nah, itu karena dibilang penting. Kalau kebudayaan tidak penting, memang tidak ada Kementerian Kebudayaan, karena budaya semua ini kan mesti harus berbudaya. Indonesia hanya berbudaya supaya secara globalnya budaya ini supaya tidak terkikis dari ini luar. Jadi kalau tidak ada sama sekali yang peduli atau yang melestarikan atau kesadaran, itu ya budaya-budaya yang ada ini akan semakin habis. Pertanyaan berikutnya, Ya. bagaimana proses pembuatan topeng Malangan dari awal hingga selesai? Nah, kalau memang pembuatan topeng memang sebenarnya di sini dulu ada ya, apa sih yang memang dia juga dapat juara 1 kalau tingkat Malang ya, tapi dianya nggak ada. Tapi secara garis besar itu topeng itu kan dari kayu ya, tapi kayu itu berbeda-beda. Ada yang mungkin kayu yang sangat sulit, nah itu terus yang gampang ini memang bisa berdampak pada harganya topeng. Nah, untuk pembuat topeng sendiri bukan memang sembarang orang, kecuali topeng memang ada berapa jenis topeng itu, ada yang dari kayu, ada yang dari bukan apa Pak, fiber cetakan. Nah itu kalau fiber itu sekarang sudah dibikin cetakannya, fiber mau dibikin berapapun ya mudah, itu karena kan untuk produksi, karena posisi bukan produksi, jadi pembikin untuk edukasi itu ya ditata dibikin, tapi bukan berproduksi, jadi hanya bagaimana caranya membikinnya. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana kampung budaya Polowijen mengajak masyarakat luar untuk lebih mengenal dan mencintai budaya lokal? Jadi sekarang perkembangan zaman, alhamdulillah sekarang ini ada medsos ya. Nah, medsos ini itu tadi dengan orang ada yang datang ke kampung budaya, nah, sifatnya perorangan, ada yang kelompok ini ada adik gini, ada yang jumlah besar. Mereka itu dengan tidak langsung, apalagi yang membuat konten, biasanya membuat konten itu dia sekaligus dia mendekat dirinya bahwa dia peduli dengan budaya, tapi di titik lain si kampung budaya yang dibuat konten itu akan dikenal gitu ya, dikenal. Nah, jadinya dari situlah sedikit banyak itu orang pasti tahu. Tapi karena juga keduanya adalah kampung budaya ini spesifik hanya budaya. Nah itu salah satu iklan yang tidak kita berbayar, artinya dengan itu tadi dibalik dengan kepedulian itu, kalau misalnya generasi muda minimal upload ini apa ini sharing, membuat apa konten apa ini TikTok atau yang lain, itu posisi di kampung budaya, setidaknya orang akan minimal bertanya ada referensi dalam memori bahwa oh ada kampung budaya. Entar bagaimana kalau misalnya ada kegiatan yang bersifat budaya, kayaknya ada di kampung budaya, itulah minimal itu. Medsos itu sangat bagus sekali ya. Satu iklan yang artinya tidak berbayar tapi mengena ya. Gitu. Baik Bapak, terima kasih sudah Ya. berkenan untuk kami wawancarai. Oh dadah. Kalau di budaya beda, karena di sini lebih mengerucut ke ajaran ketuhanan atau agama Buddhis.
juga tidak menutup kemungkinan agama yang lain, intinya untuk ketuhanan. Satu itu, kedua untuk mengkaji atau memperdalam sebuah sejarah, meluruskan sejarah. Kalau adat budaya beda tempat lagi. Kalau adat kan pakaian, silsilah kebiasaan orang dulu yang ada di desa sini sama orang yang sekarang. Kalau budaya lebih condong ke kesenian macam-macam, misalkan tari, terus topeng, yang sekarang lagi booming juga bandengan, termasuk jaranan, kan macam-macam kalau kesenian. Tapi kalau adat lebih ke silsilah. Satu, pakaian orang dulu sama orang sekarang. Dua, dulu kalau kita mau bercocok tanam atau istilahnya menanam tanaman, itu silsilahnya kita menghadap kepada Sang Yang Pencipta atau Istawa. Nah, seperti itu kita meminta supaya hasil panennya nanti bisa melimpah. Habis itu juga ada acara berkabung, rasa syukur manusia kepada Sang Pencipta karena sudah mendapatkan rezeki yang berlimpah. Kan adat-adat itu mulai hilang. Dua, silsilah, tata cara bicara, unggah-ungguh kan gitu. Jadi yang ada di sini mau menerapkan untuk mengembalikan budi luhur atau adat istiadat dan perilaku. Sekian ya Pak, terima kasih sudah bisa meluangkan waktu untuk mengizinkan kami untuk bisa menjawab wawancara kami. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, Kampung Budaya Polowijen benar-benar tempat yang luar biasa untuk belajar dan mencintai budaya lokal. Karena di sini setiap hari Sabtu ada pertunjukan tarinya loh. Di sini juga warganya sangat ramah. Kalau kalian mampir ke Malang, jangan lupa untuk mampir ke sini juga ya. Karena di sini kita dapat mendapatkan ilmu tentang budaya lokal di Kota Malang. Terima kasih semuanya. Sekian video hasil wawancara dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.